Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Semoga kita semua bisa sehat selalu di tengah pandemi saat ini ya. Sebelumnya, terima kasih karena sudah berkenan menonton video ini. Perkenalkan, kami kelompok 6 atau F dari Program Studi Psikologi Universitas Lambung Mangkurat ingin menerangkan penelitian yang kami lakukan, yaitu mengenai pengaruh religiusitas terhadap perilaku belanja masyarakat muslim di Kalimantan Selatan. Pembuatan dari video ini merupakan tugas dari mata kuliah Psikologi Eksperimen yang kami ampu pada semester 5 ini. Anggota kelompok kami berjumlah 10 orang, yang diantaranya adalah serta dosen pengampu mata kuliah Psikologi Eksperimen yang diantaranya adalah agama tak bisa lepas dari negara kita Indonesia, bahkan agama disebutkan pada sila pertama Pancasila loh. Di Indonesia ada berapa agama ya? Ya, betul, terdapat 6 agama resmi yang diakui di Indonesia. Apakah kalian tahu bahwa sekitar 87% penduduk Indonesia beragama Islam loh? Ini menjadikan Indonesia sebagai negara muslim terbanyak di dunia loh. Ngomong-ngomong soal agama, ketika seorang mengamalkan kepercayaan agamanya masing-masing, baik secara lisan maupun perbuatan, sering kita sebut dengan religiusitas. Tahukah kamu, dalam Islam, religiusitas secara garis besarnya tercermin dalam pengamalan akidah, syariah, dan akhlak kita loh. Dalam ilmu psikologi, religiusitas sering dijadikan sebagai tema penting loh. Bahkan, menurut berbagai penelitian, religiusitas ini dapat berpengaruh loh terhadap perilaku kita. Maka dari itu, dalam eksperimen ini, kelompok kami ingin menyelidiki lebih lanjut hubungan religiusitas seseorang dengan perilaku individu. Mau tahu kelanjutannya? Lanjut ke chapter selanjutnya ya. Jadi, dalam penelitian yang dilakukan ini menggunakan rancangan kuantitatif jenis eksperimen dengan weekend subjek design. Penggunaan desain ini untuk mempertimbangkan tujuan dari penelitian yang ingin mengetahui pengaruh religiusitas seseorang terhadap perilaku belanja. berdasarkan landasan teori yang ada dan rumusan hipotesis penelitian yang dirancang, maka variabel dalam penelitian ini adalah variabel independen adalah religiusitas, variabel dependen adalah perilaku belanja, lalu variabel kontrol ada pendapatan, usia, jenis kelamin, status pernikahan, dan pendidikan. Religiusitas adalah seperangkat konsep perasaan atau hati nurani, pemikiran atau akal sehat, dan perilaku atau amal individu terhadap suatu keyakinan agama yang erat kaitannya dalam hubungan kepada Tuhan, bertujuan untuk membimbing manusia dalam tindakannya terhadap Tuhan, orang lain, dan juga diri sendiri melalui proses pengetahuan, keyakinan, pelaksanaan, dan penghayatan. Perilaku belanja merupakan respon psikologi yang kompleks, muncul dalam bentuk perilaku yang khas secara perorangan, yang langsung terlihat dalam usaha memilih, membeli, memperoleh, dan menggunakan barang, jasa, pemikiran, maupun pengalaman. Subjek dalam penelitian ini adalah perempuan pada masa dewasa awal dengan rentang usia 18 hingga 25 tahun, berdomisili di Kalimantan Selatan, dan beragama Islam. Pengambilan dilakukan dengan cara purposive sampling. Penelitian ini dilaksanakan secara online dengan menggunakan Google Form dan menggunakan skenario hipotesis belanja bahan makanan dengan beberapa perubahan menyesuaikan dengan kebutuhan belanja di Indonesia. Dalam teknik pengumpulan data, ada 3 dimensi utama. Yang pertama iman, yang kedua Islam, dan yang ketiga ihsan. Dalam penelitian ini menggunakan metode Ordinary Least Squares atau OLS, atau metode kuadrat terkecil biasa merupakan metode yang paling populer untuk menyelesaikan masalah hitung perataan, yang digunakan untuk mengestimasi suatu garis regresi dengan cara mencari nilai minimal untuk jumlah kuadrat kesalahan antara nilai prediksi dengan nilai kenyataannya. Oleh karena itu, metode ini disebut least square. Jadi, penelitian yang kami lakukan menggunakan sebuah skenario yang berupa hipotesis belanja. Skenario ini dilakukan dengan cara partisipan diminta untuk membayangkan jika mereka sedang berbelanja bahan makanan di sebuah swalayan dan akan menghabiskan uang sebanyak Rp120.000. Kegiatan berbelanja ini terdiri dari 2 tahap. Pertama, partisipan melihat-lihat dan membeli barang-barang belanjaan yang relatif umum. Dan selanjutnya memutuskan berapa banyak yang harus dibayar untuk barang yang tidak direncanakan menjelang akhir perjalanan belanja. Lebih jelasnya, pada bagian pertama, peserta harus memilih satu item di antara beberapa pilihan yang disajikan dalam 7 kategori produk yang berbeda, yaitu pisang, susu, telur, sosis, keripik kentang, teh, botolan, dan roti tawar. Harga tiap item dalam semua kategori adalah sama, sehingga seluruh partisipan dipastikan membelanjakan jumlah uang yang sama sebelum tugas belanja yang tidak direncanakan, yaitu sejumlah Rp116.000. Kemudian, peserta diminta untuk membayangkan lagi bahwa mereka telah menemukan pajangan permen Mentos saat pergi ke kasir untuk membayar pembelian mereka. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan apakah mereka akan membeli permen Mentos 1 bar dengan harga yang berbeda dari Rp0 hingga Rp4.000. Nah, di dalam penelitian eksperimen ini, kami menggunakan media Google Formulir yang dimana di dalamnya terdapat informasi-informasi yang mencakup tentang penelitian.
Oh iya, sebelum responden melangkah lebih jauh, kami juga menanyakan terlebih dahulu kesediaan mereka atas keterlibatan sebagai partisipan di dalam penelitian ini. Selanjutnya, responden akan dibawa ke suasana berbelanja. Ini merupakan cover story dalam eksperimen ini. Responden dipersilahkan memilih barang yang ingin dibeli setelah diberitahukan uang yang diberikan kepada mereka. Ada 7 barang yang bisa mereka beli dengan berbagai jenis merek dan berbeda, namun memiliki harga yang relatif sama. Nah, dalam eksperimen ini, kegiatan tersebut merupakan skenario hipotesis belanja yang kami adaptasi dari Kurt et al. 2015. Di akhir kegiatan berbelanja, responden akan diberikan kesempatan membeli atau tidak suatu barang yang tidak mereka rencanakan sebelumnya dengan harga yang bervariasi. Keadaan ini merupakan bentuk pengukuran perilaku belanja dalam hal yaitu willingness to pay atau WTP. Bagian selanjutnya, ada 10 pertanyaan yang harus dijawab oleh responden dengan memilih angka 1 sampai 4. Pertanyaan ini merupakan pengukuran religiusitas individu. Sebelum memasuki ke bagian akhir atau penutup, responden diberitahukan informasi yang sebenarnya dari penelitian eksperimen ini. Responden berhak menyetujui maupun menolak penggunaan data mereka untuk hasil penelitian. Adapun jumlah responden dalam penelitian eksperimen ini berjumlah 66 responden. Tetapi dalam pengisian Google Formulir, kami hanya menggunakan 64 responden karena 2 responden tidak sesuai dengan karakteristik subjek. Untuk desain penelitian ini sendiri, kami memakai one group post test design dengan within subject design, yang artinya ada satu kelompok dan ada juga satu perlakuan. Berikut ini merupakan karakteristik dari 64 subjek kami, khususnya dilihat dari segi usia, status pernikahan, pekerjaan, pendapatan per bulan, dan pendidikan terakhir. Kemudian, kita masuk pada analisis awal data subjek. Dari data religiusitas yang diukur dengan skala religiusitas dari Mahmudin et al. 2016 tadi, diperoleh tidak ada atau 0 subjek dengan religiusitas rendah, 60 orang dengan religiusitas sedang, dan 4 orang dengan religiusitas tinggi. Adapun data perilaku belanja atau WTP subjek yang diukur dengan skala WTP tadi, diperoleh bahwa 45 subjek dengan WTP rendah, 17 subjek dengan WTP sedang, dan 2 subjek dengan WTP tinggi. Kami mengklasifikasikan religiusitas WTP responden menjadi 5 jenis, seperti yang terlihat pada gambar berikut. Yang pertama ada uji linearitas. Berdasarkan uji linearitas, diketahui significant deviation from linearity sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara religiusitas individu dengan perilaku belanja atau WTP. Kedua, ada uji normalitas. Karena jumlah sampel kami ada 64 orang, yang berarti lebih dari 30 orang, sehingga kami memakai uji statistik parametrik dengan Kolmogorov-Smirnov, dan didapatkan nilai 0,067 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Yang ketiga, ada uji heteroskedastisitas. Pada kesempatan ini, kami memakai jenis uji Gleiser. Berdasarkan uji yang dilakukan, diperoleh nilai signifikan antara variabel religiusitas dengan absolut residual, lebih besar dari 0,05, yaitu 0,088, lebih besar dari 0,05. Maka diartikan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Yang keempat ada outliner. Kita langsung saja berfokus pada tabel output box plot religiusitas. Teman-teman bisa kita lihat, yakni gambar kiri bawah. Pada box plot religiusitas terdapat satu simbol bulan yang bisa dipahami sebagai data yang disarankan dihapus. Namun berdasarkan pertimbangan jumlah sampel yang tidak besar serta konsultasi dengan dosen pembimbing, maka tidak apa-apa jika tidak dibuang. Didapatkan data dan keputusan bahwa pertama, berdasarkan nilai signifikansi, dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel religiusitas atau variabel X berpengaruh terhadap variabel WTP atau variabel Y. Dan yang kedua, berdasarkan nilai T, diketahui nilai T hitung sebesar negatif 4,352 kurang dari T tabel 4,032 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel religiusitas atau variabel X berpengaruh negatif terhadap variabel WTP atau variabel Y sehingga boleh dikatakan hipotesis dapat diterima. Kelompok kami menemukan adanya beberapa keterbatasan atau kendala saat pelaksanaan penelitian berlangsung, yang diantaranya adalah 1. Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan penelitian yang menyebabkan kurangnya pencarian subjek yang bersedia mengikuti penelitian. 2. Kendala saat beberapa subjek mengundurkan diri karena alasan tertentu. 3. Kendala dalam melakukan analisis statistik agar mendapatkan hasil yang sesuai yang dikarenakan penelitian sebelumnya menggunakan 800 partisipan. Berkesimpulan bahwa nilai T hitung sebesar negatif 4,352 lebih kecil tabel 4,032 menunjukkan adanya pengaruh religiusitas terhadap perilaku belanja.